Hai sahabat frekuensi, senang sekali saya Melissa Karim bisa main lagi di Serasi dan ketemu Bang Halo, Is. apa kabar Mbak Mel? Alhamdulillah sehat, Bang Is sehat? Sehat, baik, alhamdulillah. Aduh senang sekali kita bisa ketemu lagi di Iya. Serasi 1001 ragam frekuensi bersama Bang Is. Heeh. Nah Bang Is, terakhir kali kita ngobrol itu kan tentang perangkat bersertifikat. Ya Mhm, kan, itu aku udah mhm. nanya banyak banget Iya, tuh. Tapi kan aku udah bilang waktu itu Bang iya. Is kalau sebenarnya masih ada lanjutannya Mhm, nih. mhm, Karena ada pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau ngeluarin sertifikat mhm, pasti ada tempat tesnya dong. mhm. Itu apa namanya? Nah, itu betul sekali. Jadi ini adalah balai pengujian ya. Mhm. Kalau di Kominfo atau di SIPP itu namanya Balai Besar Perangkat Pengujian Telekomunikasi. BBPPT, PPT, iya, singkatannya BBPPT. BBPTT. Oke. Jadi balai ini adalah semacam laboratorium sebenarnya untuk melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat sebelum nanti diterbitkan sertifikat. Kalau lulus, kalau nggak Mhm. lulus nggak keluar sertifikatnya. Jadi dites dulu, diuji dulu. Kita punya perangkat ukur ya, alat-alat ukur, seperangkat alat ukur untuk menguji tergantung sistem yang kita uji gitu. Jadi dan tidak cuma balai besar perangkat pengujian ya, balai besar pengujian perangkat telekomunikasi atau balainya SIPPI, tapi juga kita bekerja sama ada beberapa balai di Indonesia ini pengujian laboratorium yang juga bisa untuk melakukan pengukuran sesuai dengan spek atau bidangnya dari masing-masing perangkat itu gitu. Oh, tapi pusatnya tetap Pusatnya di di Kominfo ya, BBPPT di bawah Kominfo. SDPPI ya. Oke, jadi kalau BBPPT sendiri itu lokasinya di mana Bang Is? Sementara ini lokasinya ada di Bintara, Bekasi. Mhm. Tapi kita sedang melakukan proses pembangunan modernisasi dari gedung, BBPPT itu yang akan kita bangun di daerah Tapos ya, di Cimanggis itu daerah, Kabupaten Bogor dan itu kita bangun dengan kualitas yang, world class laboratorium ya, Oh. besar kemudian memenuhi standar-standar teknis untuk menjadi sebuah laboratorium pengujian gitu. Nah, sejauh ini tapi Bang Is, apa Mhm. saja peran yang sudah dilakukan oleh BBPPT sehubungan dengan penerbitan sertifikasi perangkat di Indonesia? Iya, dia punya 3 peran sebenarnya BBPPT ini, Balai Besar ini punya 3 peran. Peran pertama adalah peran protek. Protek itu artinya perlindungan. Jadi dia adalah, balai atau laboratorium yang melakukan pengujian untuk memproteksi masyarakat dari gangguan keamanan, kesehatan penggunaan perangkat telekomunikasi di Indonesia. Mhm. Peran kedua dia sebagai gate, sebagai pintu, yaitu mensupport agar produksi dalam negeri, produksi-produksi perangkat di Indonesia itu bisa go internasional karena diterbitkan sertifikatnya diterbitkan oleh sebuah balai balai besar pengujian yang yang bisa diakui oleh dunia Oh, makanya internasional. Bang Is bilang, fasilitas yang baru world Iya, harus class. dijaga seperti itu karena kita akan membantu produsen dalam negeri untuk memasarkan produknya ke luar negeri Wah, gitu ya. keren. Ini fungsi dia yang kedua. Iya. Fungsi ketiga adalah membantu agar, bagian dari spektrum manajemen frekuensi radio, manajemen spektrum frekuensi radio. Karena tidak semua perangkat-perangkat yang, menggunakan spektrum frekuensi itu, harus diurus izinnya, tapi ada izin yang melekat pada perangkatnya. Itu yang disebut dengan izin kelas atau kelas license itu. Dengan dia diterbitkan sertifikat dari balai besar yang, reputable, tersebut, maka, perangkat itu bisa dijual tanpa harus mengurus izin frekuensi sendiri-sendiri gitu. I see. Heeh. Tapi Bang Is, maksudnya dengan manajemen frekuensi radio tuh apa sih Bang Is? Iya menarik nih, manajemen itu kan, bahasa umum ya. Kalau Iya. kita bicara manajemen tuh kita mulai dari proses planning, perencanaan. Jadi spektrum frekuensi radio itu harus dilakukan perencanaan terhadap, alokasi spektrum frekuensi yang akan digunakan di Indonesia itu di, alokasi berapa, di band pita frekuensi berapa dan sebagainya. Perencanaan ini termasuk dengan koordinasi internasional. Jadi ini fungsi manajemen yang pertama. Fungsi manajemen yang kedua yaitu licensing, memberikan izin, perizinan.
Yang ketiga adalah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Jadi proses manajemen yang end to end dari proses perencanaan, penerbitan lisensi, termasuk pengawasan pengendalian penggunaannya. Itulah manajemen spektrum yang kami kelola di SDPPI Kominfo, Mbak, gitu, Mbak Oh, Mel. wow, jadi hulu ke hilir Iya, ya Bang kira-kira Is ya. begitulah, heeh. Nah, mungkin sahabat frekuensi juga penasaran nih, ingin tahu nih Bang Is, Mhm, kenapa sih perlu dilakukan pengujian alat atau perangkat telekomunikasi, mhm. dan kalau tidak ada pengujian tersebut, apa dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat? Nah, ini penting nih, pertanyaan yang penting karena apa? Perangkat telekomunikasi itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita Betul, bawa kemana-mana, nempel lah di badan kita, di tubuh kita lebih gitu. dekat daripada pasangan hidup Bang Nah, Is, itu ya dia Mbak kan? Mel. Jadi selalu dipegang, bahkan dekat sekali dengan, kepala Iya, kita gunakan. Nah itu kita memprotek itu gitu, agar masyarakat itu menggunakan perangkat yang aman dari gangguan medan elektromagnetik atau radiasi yang dikeluarkan dari perangkat-perangkat itu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua juga kita ingin memprotek, infrastruktur-infrastruktur yang strategis, yang penting, misalnya penerbangan. Kita juga ingin memprotek agar perangkat-perangkat yang telekomunikasi yang dijual ini tidak mengganggu komunikasi pilot dengan menara kontrol. mmm, Ini kan membahayakan nih kalau terjadi gangguan di sana. Atau di industri pelayaran, industri, atau apa namanya, radar cuaca untuk menentukan, menginformasikan terjadinya hujan, gempa bumi dan sebagainya, itu perangkat-perangkat yang sangat sensitif dari gangguan spektrum frekuensi radio. Nah, perangkat-perangkat yang akan dijual, digunakan masyarakat tuh perlunya dilakukan pengujian agar yakin seluruh perangkat yang dijual tuh tidak melakukan, menerbitkan gangguan terhadap infrastruktur-infrastruktur yang kritis dan strategis itu gitu, Mbak oh, Mel. jadi tujuannya tuh dilihat dari yang mata yang lebih Iya, besar ya, skop yang lebih skop besar ya Bang besar, Is ya, betul. bukan cuma dari gadget kita, Iya. tapi hubungannya dengan perangkat yang Kesehatan dan betul, juga masalah, gangguan terhadap sistem lain yang oke, membahayakan gitu. mengerti, makanya harus Iya, dilakukan pengujian betul, perangkat. iya, Nah, teman-teman ya, sahabat frekuensi, heeh. mungkin juga penasaran apa saja sih perangkat yang sudah, pernah diuji oleh BBPPT sejauh ini Bang Is? Sejauh ini kalau kita bilang pengujian itu dilakukan untuk semua jenis perangkat telekomunikasi ya, Semua? semua. Misalnya untuk seluler, jenis untuk perangkat HP ya, sehari-hari yang biasa dikenal masyarakat. Atau untuk HT yang biasa digunakan oleh para petugas, polisi, tentara dan sebagainya. Kemudian juga digunakan oleh, sistem penerbangan, sistem pelayaran, sistem pelaporan, cuaca, bahkan satelit gitu, perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk komunikasi satelit. Jadi intinya semua jenis perangkat telekomunikasi yang digunakan, diperjualbelikan di Republik Indonesia itu wajib, dilakukan Diuji. pengujian teknis. Tapi, yang melakukan pengujian bukan pengguna ya, bukan user, bukan pembeli, tapi yang melakukan pengujian itu adalah vendornya atau produsennya gitu, Mbak Melo. Nah, mungkin boleh share juga nih Bang Is Heeh, prosedurnya, heeh, bagaimana cara mendaftarkan perangkat oleh para vendor iya. tentunya di BBPPT untuk dilakukan pengujian Bang Iya, Is? kami ini sekarang sudah menggunakan sistem manajemen yang modern ya. Kita menghindari adanya proses tatap muka, datang secara fisik dan sebagainya. Prosesnya itu dilakukan dengan cara online. Sangat mudah, bisa menghubungi, website yang sudah kita siapkan bbppt .kominfo.go.id. Di Mhm. situ nanti akan ada guidance untuk melakukan pendaftaran terhadap proses pengujian itu. Dan kami sudah mendapat sertifikat ISO 9000, ISO 27000 untuk keamanan, bahkan sudah mendapat predikat, wilayah bebas korupsi, Oh WBK. wow, Ya, karena hebat. kita, Itu prestasi loh Bang Is. ya mudah-mudahan ya, karena kita menjaga agar proses, pengujian ini berjalan tepat waktu, sangat simpel dan, semua biaya yang diperlukan transparan, jadi Mmm. jelas, tidak ada, proses yang diperlukan untuk bertatap muka secara langsung dengan petugas kami, kecuali ketika mengantarkan sampel perangkat ujinya saja. Tapi administrasinya dilakukan secara online dan bisa di-trace posisinya.
Progresnya sekarang udah sampai di ya mana ada nih di gitu ya? loket, lagi pindah ke tim teknis dan seterusnya. Setiap aplikan atau pemohon pengujian itu bisa memantau progres setiap prosesnya itu gitu. Baik, dan nanti untuk mengantarkan perangkatnya itu langsung ke Bekasi? Iya, untuk sementara ini ada di Bekasi, nanti akan pindah ke daerah Tapos itu Oke, gitu. nah bagaimana tadi kan kita udah tahu prosedurnya. Kalau Mhm. BBPPT sendiri menggunakan standar teknis tertentukah dalam melakukan proses pengujian perangkat telekomunikasi itu? Iya pasti, karena setiap melakukan pengujian perangkat sesuai dengan jenis dan tipe perangkatnya, dia harus mengacu pada satu standar tertentu. Nah, itu yang disebut dengan standar persyaratan teknis. Itu kita yang terbitkan Hmm. dari Kementerian Kominfo, Direktorat Jenderal SDPPI, itu menjadi pedoman dari para teknisi untuk melakukan proses pengujian. Dan standar ini bukan standar yang dibuat-buat sendiri, kita juga merefer kepada standar internasional. Hmm. Jadi ada lembaga internasional yang menerbitkan standarnya. Misalnya untuk perangkat seluler itu diterbitkan oleh GSMA namanya. Ini adalah Global System Mobile Association yang menerbitkan standar terhadap pengujian perangkat-perangkat seluler. Nah, kita mengadopsi dari ketentuan internasional itu. Iya, Oke, jadi setiap pengujian yang dilakukan iya, oleh BBPPT itu pasti sesuai dengan standar iya, internasional, sehingga kembali lagi tadi kan yang Bang Is bilang, iya. produsen Indonesia juga kalau bisa menjual hasil karyanya Ke luar negeri karena ke. sudah lolos dari pengujian standar internasional gitu. Oke, keren sekali Bang Is. Iya, Tapi boleh tahu nggak Bang Is, mhm, biasanya pengujian itu berapa lama ya di laboratoriumnya iya. Jadi BBPPT itu ini? ada maksimumnya. Jadi kita, setiap jenis perangkat itu ada maksimumnya, ada yang dilakukan 2 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, tergantung kompleksitas pengujiannya. Jadi tergantung jenis tipe perangkatnya. Tapi proses penerbitannya sertifikat kalau sudah dinyatakan lulus uji itu hanya 1 hari gitu. Di one Hmm, day service juga kita lakukan untuk penerbitan sertifikatnya. Di installannya begini Mbak Mel, sekarang ini eranya harus transparan hmm. dan, memudahkan ya. Kita sebagai, aparat pemerintah ini harus bekerja secara transparan, melayani dengan hati gitu, bukan lip service lah gitu Mbak Mel. Jadi bilang bilang begitu tapi faktualnya enggak gitu. Iya. Nah, kita akan coba ya, kami melakukan proses pengawasan, pengendalian, melakukan, berbagai macam inspeksi di lapangan. Kadang-kadang kami harus menggunakan orang lain untuk mendapatkan informasi apakah Ah. benar petugas kita sudah menjalankan, kewajibannya dengan transparan dan tanpa ada, eee, hal-hal di belakang itulah yang dicari-cari gitu, Mbak Mel, Oke, iya. Bang Is kalau butuh Heeh. orang untuk melakukan investigasi, Iya. dadakan, aku bisa juga loh dipakai. Baik, mantap. Mendaftarkan, perangkat Mendaftarkan, tertentu ya. Tapi ya, artinya, model perangkat yang dites, yang iya, diuji di iya, BBPPT itu iya. ada yang dari kecil banget sampai yang ngejelimet banget ya Bang Is ya? Betul, kalau dilihat dari ukuran macam-macam, Mbak. Jadi ada yang ya kalau HP itu kan relatif kecil ya, Iya. tapi ada yang mesin fotokopi misalnya ya Oh, sebesar itu gitu, atau kulkas gitu. Ada juga yang kita uji karena dia sudah menempelkan perangkat, telekomunikasi di perangkat itu atau mmm. di alat itu. Misalnya kulkas yang besar, sampelnya terpaksa harus bawa kulkasnya karena ada card di dalam kulkas yang sudah berfungsi menjadi perangkat telekomunikasi Jadi gitu. pakai WiFi Ya, pakai WiFi kulkasnya atau kan? pakai IoT itu di Mhm. sana nempel di dalam built-in di dalam, kulkasnya, maka ukurannya kan cukup besar itu. Iya, jadi dari yang kecil sampai yang besar Kecil, ada iya, semuanya iya, ya, iya, dikirim untuk diuji, diuji di iya, situ. iya, Nah, bicara tentang kegiatan di BBPPT itu kan pasti sebenarnya it's a business ya, Bang Is mhm, ya. mhm. Mungkin Bang Is boleh informasikan apa saja sih proses bisnis yang ada di BBPPT? Iya, proses bisnisnya dimulai dari proses administrasi customer care, Mhm, artinya untuk melakukan penerimaan, aplikasi dan sampel. Kalau aplikasinya bisa dilakukan melalui online elektronik, gitu online, ya? namun sampelnya harus dibawa secara fisik. Setelah itu proses dilakukan pindah ke proses pengujian teknis. Nah, ini di dalam laboratorium, jadi tidak berhubungan langsung dengan customer atau Mhm. aplikan. Ini dilakukan sendiri oleh tim kami, namun transparan dalam arti, waktunya bisa dipantau. Ini sedang dilakukan selama berapa hari pengujiannya dan seterusnya.
Nah, yang ketiga baru proses issuance dari hasil ujinya yang nanti akan di follow up dengan penerbitan sertifikat gitu. Jadi ada 4 proses tahapan yang dilakukan di Balai Besar Pengujian itu, Mbak. Dan sekali lagi proses Iya, pengujiannya dengan 4 tahap iya, itu transparan, insya Allah, bisa iya, kita cek iya, ya, bisa kita traceable, monitor, bisa iya, traceable iya, ya, itu iya, istilahnya Bang Is iya, ya, iya, sebagai orang yang mengajukan betul, aplikasi. heeh, Karena sekarang ini sahabat frekuensi penting sekali mhm, untuk alat-alat elektronik kita, perangkat mhm, IoT kita mhm, untuk punya sertifikat sekali mhm, lagi ya Bang Is ya. iya, heeh, Jadi sahabat frekuensi jangan ragu apabila dirimu adalah seorang vendor, iya, harus melakukan itu ya Bang Is ya, iya, heeh, supaya perangkat elektroniknya aman, bisa iya. dinikmati oleh Nah, masyarakat. nanti di jalan, Mbak, di perjalanan dari penjualan perangkat itu, Mbak Mel, kita juga melakukan yang namanya proses uji petik. Itu apa tuh Jadi Bang Is? uji petik tuh begini, kita, tanpa diketahui oleh vendornya, kita melakukan, eee, pengambilan sampel atau pembelian sampel di lapangan, Yang sudah ada di market? yang sudah di market, yang sudah bersertifikat. Karena kan ini awalnya diuji. Who knows ya, siapa tahu vendornya kemudian melakukan perubahan spesifikasi teknis tanpa memberitahu. Nah, maka Oh, kita lakukan yang namanya uji petik sampel itu secara random? secara random, Oh, ya, tetap dimonitor artinya dimonitor, ya, heeh. tidak dibiarkan Tidak bebas begitu saja dibiarkan, ya Bang Is ya? ya ini ada kriterianya ya yang kita lakukan, misalnya perangkatnya dijual dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan perangkat yang sejenis. Ini ada Mhm. apa gitu, jangan-jangan ada ya murah karena tidak dilengkapi dengan Wah, sistem ini pengamanan dan kayaknya topik sebagainya. buat episode berikutnya deh Bang Iya, Is, uji iya, petik ya uji sahabat petik, frekuensi iya, ya. heeh, Baik Bang Is, iya, terima kasih banyak buat sharingnya, iya, informasi yang penting sekali tentang kegiatan di BBPPT yang pasti ingin membuat masyarakat semakin aman dalam menikmati perangkat elektroniknya. iya. Terima kasih banyak Bang Terima kasih Is, Mbak sampai jumpa Mel, sampai jumpa lagi. lagi.